Cantika Ramdhani. Aku di sini mau ngebahas lagi tentang situasi di kehidupan nyata yang aku kaitin dengan materi fisika. Jadi aku mau ngebahas dengan model contextual learning ya. Dari sebelum-sebelumnya aku juga ngebahas dengan model contextual learning atau dimana seorang guru mengaitkan materi dengan situasi di kehidupan nyata seperti itu. Nah, aku mau ngebahas tentang kenapa sih ketika kita meniup nih kayak gitu, itu di tangan kita akan terasa lebih hangat dibandingkan kita meniup seperti ini. Nah, kita bakal bahas secara tuntas dari sudut pandang fisika, dimulai dari sekarang. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini bisa kita kaitin sama hukum pertama termodinamika. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu termodinamika. Nah, termodinamika berasal dari kata term yang berarti suhu dan dynamic yang berarti dinamika, yaitu gerak. Di sini suhu identik dengan panas atau kalor sebagai bentuk energi. Dan termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang suhu, kalor, dan usaha mekanik suatu sistem. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa sistem dan apa itu lingkungan. Jadi dalam termodinamika itu dikenal yang namanya sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang akan diteliti, dan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sistem. Nah, hukum satu termodinamika. Seperti yang tadi aku udah bilang, masalah ini bisa dikaitin dengan hukum satu termodinamika. Nah, hukum satu termodinamika itu apa sih? Jadi hukum satu termodinamika itu membahas tentang hubungan antara kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu sistem, usaha yang dilakukan pada sistem, serta perubahan energi dalam sistem yang ditimbulkan oleh kalor, dan usaha tersebut dijelaskan dalam hukum pertama termodinamika. Nah, hukum pertama termodinamika ini adalah perluasan dari bentuk hukum kekekalan energi dalam mekanika. Bunyi hukum pertama termodinamika yaitu jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Dimana persamaannya itu delta U sama dengan Q dikurangi W, atau perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi usaha, seperti itu. Dan seperti ini ilustrasinya. Oke, di sini kita akan ngebahas hukum satu termodinamika. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kotak ini. Kotak ini menggambarkan lingkungan, dan lingkaran ini menggambarkan sistem. Jadi dalam hukum satu termodinamika itu terdapat aturan-aturan positif dan negatif untuk Q untuk kalor, W untuk usaha, dan U untuk energi dalam. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang tanda positif dan negatif untuk Q, W, dan U. Seperti itu. Nah, bagaimana nilai kalor ini dapat positif? Nilai kalor ini dapat positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungan. Jadi seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Jadi nilai Q ini dapat positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungan. Nah, nilai Q akan negatif apabila sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi ini kita gambarkan Q seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan usaha? Bagaimana usaha dikatakan positif dan negatif? Jadi, usaha dikatakan positif apabila
sistem melakukan usaha. Jadi jika sistem melakukan usaha, maka kita gambarkan dulu ini di sini biar tidak tertukar ya. Nah, jadi jika sistem melakukan usaha, maka W-nya itu positif. Nah, tapi jika lingkungan yang melakukan usaha pada sistem, maka nilai W-nya itu negatif, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan delta U-nya? Nah, jadi delta U ini merupakan energi dalam. Jadi delta U itu adalah perubahan energi dalam. Bagaimana delta U bisa dikatakan negatif? Jadi delta U ini dikatakan negatif apabila di dalam sistem terjadi penurunan perubahan energi dalam. Sedangkan kalau positif, perubahan energi dalam itu bernilai positif, maka di dalam sistem itu terjadi pertambahan energi dalam, seperti itu. Nah, ketika kita meniup mulut yang dibuka sedikit, maka udara yang ditiup itu akan termampatkan di bagian mulut ini, maka volumenya akan mengecil kan. Nah, tetapi ketika udara itu keluar dari mulut kita, itu maka udara itu akan berusaha untuk mengembang sehingga volumenya semakin besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa udara melakukan usaha karena terjadi perubahan volume dari yang kecil di bagian sini, kemudian ketika ditiupkan volumenya itu mengembang, membesar sehingga udara melakukan usaha seperti itu. Tetapi jika kita membuka mulut dengan lebar, kayak gitu, di bagian udara dari tenggorokan seperti ini itu tuh keluar dengan volume yang sama, jadi tidak terjadi perubahan volume. Jadi pada keadaan seperti ini, ketika kita meniup dengan udara yang mulut dibuka lebar, itu tidak melakukan usaha seperti itu. Nah, setelah kita meniup ya, ketika kita meniup seperti itu, udara itu menerima kalor atau melepaskan kalor ya dengan lingkungan gitu kan. Karena dalam hukum termodinamika kita tahu ada sistem dan ada lingkungan. Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus utama, dan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sistem. Jadi ketika kita meniup seperti ini, itu apakah terjadi perpindahan kalor apa tidak ya, atau terjadi perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan atau tidak ya. Jadi pada kondisi ini udara itu merupakan isolator yang baik, jadi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dari udara yang kita hembuskan dari mulut dengan lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Tidak terjadi perpindahan kalor. Nah, proses ini juga berlangsung sangat cepat sekali, jadi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan pada keadaan seperti ini itu tidak adanya perpindahan kalor, atau Q itu sama dengan 0. Baik, karena kita sudah mengetahui tidak ada perpindahan kalor yang terjadi, lalu terjadi perubahan volume ketika kita meniup dengan mulut yang dibuka sedikit, maka kita dapat mengetahui proses termodinamika jenis apa yang terjadi pada kegiatan kita meniup tangan dengan mulut dibuka kecil. Oke.
Yang pertama yaitu proses tekanan konstan atau isobarik. Jadi pada proses ini, tekanan awal dan tekanan akhir itu adalah sama, sehingga P1 sama dengan P2. Berikut adalah grafik hubungan tekanan dengan volume pada proses isobarik. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu proses volume konstan atau isokorik. Jadi pada proses isokorik, volume awal dan volume akhir itu adalah sama. Jadi V1 itu sama dengan V2. Di sini artinya delta V itu sama dengan 0. Nah, berikut adalah grafik hubungan tekanan dengan volume pada proses isokorik. Nah, pada proses isokorik ini tidak terjadi usaha. Kenapa? Karena tidak ada perubahan dari volume pada proses ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses temperatur konstan atau isotermal. Nah, pada proses isotermal ini temperatur awal dan temperatur akhir itu adalah sama. Jadi T1 sama dengan T2. Pada kondisi ini menyebabkan delta T itu sama dengan 0. Jadi di sini tidak terjadi perubahan energi dalam sistem. Nah, berikut adalah grafik hubungan antara tekanan dan volume pada proses isotermal. Selanjutnya adalah proses isentropis atau adiabatis reversibel. Di sini karena tidak ada kalori yang dapat masuk dan keluar dari sistem, maka tidak ada perubahan kalor atau dq sama dengan 0 atau delta Q sama dengan 0, sehingga kerja yang diberikan atau dilakukan oleh sistem akan mengubah energi dalam sistem. Proses ini berlangsung pada kondisi P konstan, di mana K adalah rasio panas jenis pada tekanan konstan dengan panas jenis pada volume konstan, atau sering disebut juga sebagai indeks isentropis. Nah, berikut adalah grafik hubungan tekanan dengan volume. Nah, ketika kita meniup udara dengan mulut yang kecil, proses yang terjadi adalah proses isentropis. Kenapa? Karena di sini tidak terjadinya perubahan kalor dan terjadinya perubahan volume. Jadi, ketika kita meniup dengan mulut yang dibuka kecil, maka proses termodinamika yang terjadi adalah proses isentropis. Nah, berdasarkan persamaan hukum satu termodinamika yang tadi sudah dipaparkan, di mana delta U sama dengan Q dikurangi W, atau perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi usaha, di mana kalor yang tadi sudah kita jelaskan dengan logika ya, tidak terjadi perpindahan kalor, maka Q itu bernilai 0, artinya delta U sama dengan negatif W. Tetapi ya, tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa terjadi perubahan volume udara yang terjadi ketika kita meniup udara, seperti di saat mulut kita dibuka kecil seperti itu. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh udara. Artinya usaha di sini atau W di sini itu berlambang positif. Jadi negatif yang dimiliki dari delta U sama dengan negatif V itu negatif dimiliki oleh delta U atau energi dalam. Jadi pada keadaan seperti ini itu terjadi penurunan energi dalam seperti itu ketika kita meniup udara seperti itu. Nah, lalu kenapa emang apa hubungannya perubahan energi dalam dengan suhu yang kita rasakan gitu, rasa yang kita rasakan ketika kita meniup, dingin dan panas seperti itu. Jadi seperti ini, kita harus ingat persamaan energi dalam untuk zat monoatomik dan zat diatomik. Di situ kalau
Jadi monoatomik itu 3/2 NKT, dimana N itu untuk jumlah partikel, K untuk konstanta Boltzmann, dan T itu untuk temperatur, dan untuk zat diatomik itu adalah 5/2 NKT, dimana N untuk jumlah partikel, K untuk konstanta Boltzmann, dan T itu untuk temperatur. Dimana kita tahu ketika kita meniup jumlah partikelnya itu tidak berubah, jadi N itu tetap, dan konstanta Boltzmann, namanya juga konstanta, artinya konstanta Boltzmann ini bersifat konstan atau tetap. Nah, jadi yang berubah di sini adalah temperatur. Jadi ketika energi dalamnya berubah dengan jumlah partikel yang sama, maka temperaturnya akan berubah. Jadi ada penurunan temperatur di sini. Makanya disitulah kenapa ketika kita meniup dengan mulut yang dibuka kecil seperti itu, maka akan terasa lebih dingin jika dibandingkan dengan mulut yang dibuka dengan lebar seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi udah dijelaskan secara tuntas tentang kenapa bisa ketika kita meniup udara dengan mulut yang dibuka kecil itu akan terasa lebih dingin dibandingkan dengan udara yang kita tiup dengan keadaan mulut yang dibuka lebar seperti itu. Hal itu adalah kita bisa jelaskan dengan hukum pertama termodinamika seperti itu. Jadi buat kalian yang masih pengen bertanya-tanya tentang kondisi seperti ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Lalu jangan lupa klik tombol like, dan kalau misalnya kalian pengen tahu updatean dari channel ini, kalian bisa klik subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih buat semuanya udah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan selamat menonton juga video-video sebelumnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.